Sebelum mulai ceritanya, pasang telinga Anda, fokuskan pandangan Anda, dan yang terpenting jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Di dalam kitab Usfuriyah, hadis yang ketiga, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memandang wajah orang tua setiap pagi dan petang. Dan Allah berfirman, wahai hambaku, usiamu telah tua, kulitmu telah keriput, tulang-tulangmu telah rapuh, dan masa kehadiranmu ke hadapanku telah dekat. Maka merasa malulah kepadaku, karena sesungguhnya aku merasa malu lantaran usia tuamu untuk menyiksamu dalam neraka. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik di atas memiliki dua perspektif pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama adalah himbauan kepada orang-orang yang sudah tua untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan dalam firman Allah yang dimuat dalam hadis tersebut dengan redaksi malulah kepadaku. Kalimat tersebut dapat diartikan bahwa malu yang dimaksud adalah malu untuk tidak taat kepada Allah, malu jika tidak melaksanakan perintahnya, malu jika melanggar larangannya. Lalu, pelajaran yang kedua diperuntukkan kepada hamba-hamba Allah yang masih muda, bahwasanya mereka yang masih muda supaya memuliakan orang-orang tua. Hal tersebut diperlihatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebut dalam hadis di atas, karena sesungguhnya aku merasa malu lantaran usia tuamu untuk menyiksamu dalam neraka. Dilihat dari segi adab dan akhlak pun jelas adanya bahwa seorang yang masih muda harus menghormati yang lebih tua darinya. Beberapa riwayat mengenai bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang memuliakan orang tua dijelaskan dalam kitab ini. Dikisahkan suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pergi ke masjid dengan tergesa-gesa hendak melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Di tengah perjalanannya, dia berjumpa dengan seorang kakek-kakek yang berjalan di depannya dengan tenang dan lambat. Meski demikian, Sayyidina Ali tidak mendahuluinya sebab memuliakan dan mengagungkan sifat tuanya hingga masuk waktu terbit matahari. Ketika sampai di depan pintu masjid, ternyata kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Barulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengerti bahwa kakek tadi adalah orang Nasrani dan bukan orang Islam. Lantas dia masuk ke dalam masjid dengan keheranan sebab menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan ruku dan memanjangkan rukunya seukuran 2 kali ruku, sehingga Sayyidina Ali bisa melaksanakan ruku bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usai sholat, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, mengapa dalam sholat ini Tuhan memanjangkan ruku, padahal Tuhan tidak pernah melakukan hal seperti ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ketika aku ruku dan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi seperti biasanya, dan ketika aku hendak mengangkat kepalaku, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihi salam dan meletakkan sayapnya di punggungku serta menahanku dalam waktu yang cukup lama. Setelah ia mengangkat sayapnya, barulah aku mengangkat kepalaku. Para sahabat bertanya, mengapa malaikat Jibril melakukan hal itu ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, aku tidak bertanya kepadanya tentang hal itu. Kemudian datanglah malaikat Jibril dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam keadaan tergesa-gesa saat menuju sholat berjamaah. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan kakek Nasrani dan dia tidak mengerti bahwa kakek itu adalah orang Nasrani. Namun, dia memuliakannya lantaran usianya yang telah tua, tidak mendahuluinya dan menjaga haknya. Lantas
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk menahanmu dalam keadaan ruku, sehingga Sayyidina Ali menemukanmu ruku sholat subuh bersama. Ini bukanlah hal yang mengherankan, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, tapi ada yang lebih mengherankan lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari dengan sayapnya hingga matahari tidak terbit dalam waktu yang cukup lama karena Sayyidina Ali. Musonib kitab ini, Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri, memberikan penjelasan mengenai kisah tersebut, bahwa inilah derajat seorang sebab memuliakan orang tua renta meskipun dia adalah orang Nasrani. Dalam hikayat lain juga diceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan orang-orang tua. Sebagaimana kisah salah seorang guru, Abu Mansur al-Maturidi. Dikisahkan ketika wafat mendekati gurunya Abu Mansur al-Maturidi yang saat itu berusia 80 tahun. Beliau yang masih dalam keadaan sakit lantas menyuruh Abu Mansur al-Maturidi untuk mencari hamba sahaya yang usianya sama dengan gurunya untuk dibelinya dan dimerdekakannya. Abu Mansur al-Maturidi lantas pergi mencari ke pelosok negeri, namun tidak menemukan hamba sahaya yang sebaya dengan gurunya. Orang-orang pun berkata kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau dapat menemukan seorang hamba yang berusia 80 tahun sementara dia masih menjadi budak dan belum dimerdekakan?" Dengan tanpa hasil yang diinginkan, Abu Mansur al-Maturidi kembali menemui gurunya dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Ketika mendengar ucapan tersebut, lantas gurunya meletakkan kepalanya ke tanah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Tuhanku, sesungguhnya seorang makhluk tidaklah menahan kemurahan hatinya apabila hamba sahayanya telah berusia 80 tahun dengan membiarkannya dan tetap menjadi budak. Akan tetapi dia akan memerdekakannya. Kini usiaku telah mencapai 80 tahun. Bagaimana mungkin engkau tidak akan memerdekakanku dari api neraka, sedangkan engkau adalah Maha Pemurah, Maha Dermawan, Maha Agung, Maha Pemberi Ampun, dan Maha Penerima Syukur." Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerdekakan sebab indahnya munajatnya. Dalam hikayat yang kedua ini, kita bisa melihat perspektif pelajaran pertama dan kedua yang sudah disebutkan di atas. Semuanya ada dalam kisah kedua ini. Yang pertama adalah guru Abu Mansur al-Maturidi yang senantiasa beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia tuanya. Lalu yang kedua adalah bagaimana orang-orang memuliakan seorang budak yang berumur 80 tahun, serta Allah memerdekakan guru Abu Mansur al-Maturidi yang sudah tua dan senantiasa bermunajat kepada Allah dengan indah. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Saya Ajis Mutakina 72 pamit undur diri. Buah tomat, buah putih. Tamat euy.